untuk pelajaran Al-Quran hadis materi surat Al-Adiyat hari ini? Siap. Jadi seperti biasa, sebelum Bapak menyampaikan pelajaran, sebelum kita mulai belajar, maka kita berdoa terlebih dahulu. Ikuti sesuai dengan yang Bapak ajarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kemudian kita lanjut dengan bersalawat. Ikuti sebagaimana yang Bapak bacakan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Nah, semoga kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah. Seperti biasa, sebelum kita belajar, Bapak ingin mengecek absensi kehadiran terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Berapa orang yang tidak hadir? Dua orang ya. Siapa namanya? Ismatul Fahmi. Satu lagi? Siapa? Hah? Oh ya. Ini Bapak periksa absensi. Tapi ada 2 orang ya yang tidak hadir. Oh, 3 orang ya. Ini sudah Bapak tandai. Sudah selesai. Kemudian sebelum kita belajar materi kita surat Al-Adiyat, Bapak ingin menyampaikan dulu tujuan kita belajar materi surat Al-Adiyat. Kita belajar surat Al-Adiyat, gunanya, tujuannya agar kita bisa membaca surat Al-Adiyat. Di sini ada nggak yang belum bisa baca Al-Quran? Bisa semua kan? Ada ngaji nggak di rumah? Ada. Berarti bisa semua baca Al-Quran. Dalam sehari semalam ada nggak kalian baca Al-Quran? Jadi usahakan setiap hari itu harus baca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran, Allah berikan kemudahan kita untuk memahami setiap pelajaran. Jadi kita tujuan belajar ini supaya kita bisa membaca, kemudian kita bisa menerjemahkan surah Al-Adiyat, kemudian bisa menghafal, kemudian bisa memahami isi kandungan surat Al-Adiyat. Ya, nanti akan kita pelajari. Bapak nanti akan menampilkan slide di papan tulis. Kalian bisa melihat, kemudian nanti akan Bapak buatkan kelompok belajar. Kalian nanti bisa menganalisa hasil video slide yang Bapak tampilkan, nanti kalian kerjakan secara berkelompok. Bagaimana? Siap belajar kan? Siap. Selanjutnya kita akan ikuti pembelajaran kita materi tentang surat Al-Adiyat. Bapak ingin tanya, ada nggak yang tahu apa itu
Al-Adiyat. Siapa yang bisa tahu tunjukkannya? Ada? Al-Adiyat. Nah, Al-Adiyat apa? Ada yang tahu? Al-Adiyat itu kuda perang. Al-Adiyat artinya kuda perang. Nah, jadi surat Al-Adiyat itu diambil dari ayat yang pertama dalam surat Al-Adiyat. Wal Adiyat Dzabha. Ada kan di ayat yang pertama. Nah, jadi langsung saja ini Bapak akan menampilkan slide di papan tulis. Kalian silahkan memperhatikan materi ini. Di sini nanti ada bacaan surah Al-Adiyat, ada terjemahannya, kemudian ada isi kandungan daripada surah Al-Adiyat. Mari kita perhatikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang kandungan surat Al-Adiyat. Nah, untuk lebih jelasnya, mari simak penjelasan berikut ini. Al-Adiyat artinya kuda perang. Nama surat Al-Adiyat diambil dari kata Al-Adiyat yang terdapat dalam ayat pertama. Surat Al-Adiyat ini terdiri dari 11 ayat dan diturunkan di Mekah setelah surat Al-Ansyar, sehingga digolongkan sebagai surat Makkiyah. Surat ini menempati urutan surat ke-100 dari 114 dalam Al-Quran. Nah, sampai di sini paham? Paham kan? Nah, jadi Al-Adiyat dia artinya kuda perang. Kemudian nama surah Al-Adiyat diambil dari kata Al-Adiyat ayat pertama, ya, seperti yang sudah Bapak jelaskan. Berapa ayat jumlahnya? 11 ayat. Kemudian ia tergolong dalam Makkiyah atau mana dia? Makkiyah. Ya, karena diturunkan di Mekah. Urutan keberapa dalam Al-Quran? 100. Dari jumlah surah dalam Al-Quran berapa? 114. Kita lanjutkan. Surat Al-Adiyat menerangkan tentang ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang ingkar dan yang sangat mencintai harta benda. Mereka akan mendapat balasan yang setimpal dikala dibangkitkan dari alam kubur. Ibnu Abbas menceritakan, suatu ketika Rasulullah SAW mengutus sekelompok pasukan berkuda. Akan tetapi, setelah sebulan lamanya, pasukan kuda tersebut tidak ada kabarnya. Karena itu, sebagai penjelas bahwa pasukan berkuda itu sedang dalam pertempuran atau peperangan, Allah menurunkan kalimat pertama dari surat Al-Adiyat. Hadis riwayat Al-Bazzar. Nah, di sini paham juga kan? Jadi dahulu ketika Rasulullah melakukan peperangan, ya, mengutus sekelompok pasukan berkuda. Nah, kendaraan perang dahulu apa? Kuda. Nah, makanya diabadikan dalam Al-Quran namanya surah Al-Adiyat. Kita lihat selanjutnya. Ibnu Abi Hatim dan Hakim. Berikut ini lafal surat Al-Adiyat beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha, fal muriyati qadha, فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في الصدور وحصل ما في الصدور إن
kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. 2. Dan kuda yang memancikan bunga api atau dengan pukulan pukul kakinya. 3. Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. 4. Sehingga menerbangkan debu. 5. Lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. 6. Semua manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. 7. Dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan atau mengakui keingkarannya. 8. Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. 9. Maka tidaklah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan. 10. Dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan. Ayat 11. Sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Shadaqallahul Azim. Jadi kita tadi sudah melihat slide video tentang kandungan surat Al-Adi. Bagaimana, sudah ada gambaran semuanya? Sudah bisa dipahami? Sekarang kita lanjut yang materi selanjutnya, kegiatan yang selanjutnya, yaitu membuat kelompok diskusi. Selanjutnya, seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, kita akan membentuk kelompok diskusi. Dari sebelah kanan Bapak, nah ini ada 5 orang, ini kelompok A, ya, Jibril dan kawan-kawan kelompok A. Kemudian yang sebelah sini, ini ada 6 orang, ini kelompok B, ya, Arfan dan kawan-kawan. Kemudian kelompok C, nah ini aja, ini karena 3 orang ya, 3 orang, 2 orang gabung ke sini, 1 orang gabung ke sana, ya. Nah ini 2 orang gabung ke kelompok C, 1 orang gabung ke kelompok D. Jadi ini berserta tambahan 2 orang ini kelompok C. Sedangkan yang ini kelompok D. Jadi ada berapa kelompok? Ada 4 kelompok. Sekarang kita atur kursi kelompok. Yuk laksanakan. Selanjutnya, ya, karena Bapak sudah membagi kelompok berdasarkan tempat duduknya masing-masing. Yang di sudut kanan kelompok A, ini kelompok B, ini kelompok C, dan ini kelompok D. LKPD sudah ada di kelompok masing-masing? Sudah ada? Nah, tugas kalian selanjutnya adalah membuat tugas yang Bapak berikan, ya, yaitu merangkum hasil pembelajaran kita dari topik materi surat Al-Adi, membuat sebuah rangkuman, membuat sebuah kesimpulan dari pembelajaran kita. Selamat bekerja. Nah, silakan diskusi.
tugas kelompok kita waktunya sudah habis. Sekarang waktunya Bapak ingin masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Hasil tugas kelompok. Bapak minta dari kelompok C terlebih dahulu. Siapa juru bicaranya? Nahya ya. Ya, silakan berdiri Nahya. Di situ aja berdiri. Suaranya yang keras, yang lantang, bisa diterima kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kami dari kelompok C sebagai berikut. Surah Al-Adiyat termasuk surah Makkiyah karena diturunkan di Makkah. Nama surah Al-Adiyat diambil dari ayat pertama yang berarti kuda perang. Dalam Al-Quran, surah Al-Adiyat merupakan surah urutan ke-100 yang terdiri dari 11 ayat dan diturunkan setelah surah Al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan untuk kelompok C. Nah, selanjutnya Bapak minta satu kelompok lagi. Kelompok B. Siapa juru bicaranya? Arfan. Luar biasa. Bangun. Nah, siapa salam dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini hasil diskusi kami dari kelompok B. Al-Adiyat artinya adalah kuda perang. Surah Al-Adiyat diturunkan di kota Makkah atau Madinah. Kenapa jumlah Al-Adiyat adalah 11? Surah Al-Adiyat diambil dari ayat pertama. Surah Al-Adiyat surah ke-100 dalam Al-Quran. Ya, aplaus untuk kelompok B. Ya. Nah, anak-anak semuanya, kita tadi sudah melewati tahapan pembelajaran kita materi surat Al-Adiyat. Ya, bagaimana belajar hari ini? Menyenangkan nggak? Nah, sekarang Bapak ingin mengajak anak-anak semuanya, coba diperhatikan untuk melihat slide di papan tulis. Jadi sekarang Bapak ingin memberikan pertanyaan sekaligus nanti dijawab per kelompok. Bapak yang tunjuk ya. Bapak yang tunjuk ini jawabannya apa, langsung disebutkan per kelompok. Sekaligus nanti Bapak juga akan melakukan refleksi. Yang pertama, Al-Adiyat artinya kelompok A. Apa arti Al-Adiyat? Ya, kuda perang. Ya, kuda perang yang berlari ke. Nah, berarti kuda perang ya jawabannya. Ah, tepuk tangan. Pertanyaan yang kedua, surat Al-Adiyat berjumlah berapa? Kelompok B. Oke. Kemudian yang ketiga, nah, surat Al-Adiyat diturunkan setelah surat kelompok C. Al-Ad, ya luar biasa. Kemudian yang keempat apa nih? Subha. Apa arti dari subha kelompok D? Waktu pagi. Kemudian yang kelima, fawasat nabihi jam adalah bunyi surat Al-Adiyat ayat ke 7 tangan. Kelompok B. Yang kelima. Ya, selanjutnya yang keenam, berikut adalah yang bukan termasuk kandungan surat Al-Adiyat. Yang mana? Tunjuk tangan. Kelompok D. Ya, itu surat apa kira-kira? Surat Al-Lahab ya. Kemudian yang selanjutnya, wa innahu lihubbil apa nih? Lihubbil khair. Kelanjutan ayat di atas adalah, siapa yang bisa melanjutkan? Kelompok C. Ya, tepuk tangan. Yang selanjutnya yang ke-8, surat Al-Adiyat termasuk golongan surat A, ya kan? Iya, luar biasa. Kemudian
Kemudian selanjutnya yang ke-9, surat Al-Adiyat urutan ke ya. Luar biasa. Yang terakhir, nama surat Al-Adiyat diambil dari ayat ke ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi sebagai penutup pada pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin merefleksikan, mengambil kesimpulan. Yang pertama, Al-Adiyat tadi apa artinya? Udah Al-Adiyat itu diambil dari ayat yang ke-berapa? Yang ke-1. Kemudian Al-Adiyat itu dalam Al-Quran dia urutan yang ke-100 dari jumlah 114 surat. Kemudian surat Al-Adiyat diturunkan di Mekah yang disebut dengan Makkiyah. Al-Adiyat ini berbicara tentang orang yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Makanya kalau kita tidak mensyukuri nikmat Allah, Allah akan mengambil kembali nikmatnya. Kalau kita mau mensyukuri nikmat Allah, Allah akan menambah kembali nikmat yang lainnya. Jadi sudah bisa dipahami semuanya? Nah, setelah belajar hari ini, anak-anak semuanya harus menjadi hamba yang bersyukur. Adapun materi selanjutnya, insya Allah kita akan belajar tentang hukum mati. Bagaimana? Menyenangkan belajar hari ini? Jadi kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, dan doa perpisahan majelis. Angkat tangan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sekian saja dari Bapak pembelajaran ini. InsyaAllah kita akan berjumpa di minggu selanjutnya. Tugas yang Bapak berikan yaitu menghafal surat Al-Adiyat. Minggu depan semuanya harus bisa diselesaikan. Siap? Siap. Ini saja dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.